Perkenalkan, nama saya Evi Astria. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu Eka Rosmeliandi, lalu Salsabila, dan ada Siti Asna. Kami mahasiswa psikologi dari Universitas Islam Riau akan membahas mengenai terapi kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam psikoterapi kelompok. Kelompok adalah kumpulan individu yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, di mana saling ketergantungan serta mempunyai norma yang sama. Kelompok terapeutik memberi kesempatan untuk saling bertukar tujuan. Contohnya, membantu seseorang untuk berperilaku destruktif dalam hubungan dengan orang lain serta membantu mengubah perilaku destruktif menjadi konstruktif. Menurut ILSEP 2007, terapi kelompok merupakan suatu psikoterapi yang dilakukan sekelompok pasien secara bersama-sama. Dilakukan dengan jalan berdiskusi satu sama lain, dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis atau petugas kejiwaan yang telah terlatih. Beberapa komponen dalam terapi kelompok. Yang pertama, struktur kelompok, menjelaskan batasan, komunikasi, proses pengambilan, dan hubungan otoritas dalam kelompok. Yang mana struktur dalam kelompok ini diatur dengan adanya pemimpin dan anggota serta arah komunikasi yang dipandu oleh pimpinan, sedangkan keputusan diambil secara bersama. Yang kedua, besar kelompok. Menurut Wartono dalam ILSEP 2007, jumlah ideal dalam kelompok 7-8 orang dan maksimalnya 10 orang. Yang ketiga, lamanya sesi, yang mana waktu yang optimal untuk satu sesi adalah 20-45 menit untuk fungsi terapi rendah dan 60-120 menit untuk fungsi kelompok tinggi, yang mana frekuensi pertemuan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, komunikasi. Salah satu tugas pimpinan kelompok untuk terapi adalah mengobservasi dan menganalisis pola komunikasi dalam kelompok, di mana pemimpin menggunakan umpan balik untuk memberi kesadaran anggota kelompok. Yang kelima, peran kelompok. Pemimpin harus memiliki kemampuan dalam proses yang terjadi dalam kelompok, yang mana pimpinan harus peka terhadap adanya konflik yang mungkin akan terjadi dalam sebuah kelompok dalam terapi. Yang keenam, kekuatan kelompok, yang mana kemampuan anggota dalam mempengaruhi jalannya kegiatan kelompok. Yang ketujuh, norma, yaitu standar perilaku dalam kelompok. Yang kedelapan, ekoefisien, kekuatan antara anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan. Terapi perlu melakukannya supaya koefisien dapat terwujud. Beberapa peran terapis dalam terapi kelompok yaitu yang pertama, membantu mendorong pasien secara aktif agar mencapai tujuan dari terapi kelompok itu sendiri. Lalu, keuntungan dari terapi kelompok yang pertama adalah dukungan atau support. Maksudnya di sini yaitu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Lalu, yang kedua, meningkatkan kemampuan hubungan interpersonal. Yang ketiga, meningkatkan uji realitas diri. Sehingga terapi kelompok ini dapat dilakukan pada karakteristik gangguan seperti gangguan konsep diri, harga diri rendah, klien dengan perilaku kekerasan atau agresif, dan dapat mengobati pasien dalam jumlah banyak. Unsur terapi kelompok. Yang pertama, munculnya gangguan. Maksudnya, terapi ini digunakan ketika klien tidak berhasil dalam penanganan secara individu. Yang kedua, tujuan terapi, yaitu meningkatkan identitas diri, menyalurkan emosi, dan membagi perasaan antara sesama di dalam kelompok tersebut. Lalu yang ketiga adalah peran terapi. Maksudnya adalah memainkan perannya yang aktif dalam mendorong kelompok untuk mencapai tujuan dan harapan. Yaitu teknik-teknik terapi kelompok. Yang
Yang pertama, kelompok eksplorasi interpersonal. Kelompok eksplorasi interpersonal adalah terapi kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran diri pasien mengenai gaya hubungan interpersonal. Kelompok bimbingan inspirasi. Dalam kelompok ini sangat diperlukan terjalin persahabatan antar anggotanya. Biasanya, terapi kelompok bimbingan berarti ini terdiri dari anggota-anggota yang memiliki masalah yang sama. Ketiga yaitu terapi Gestalt. Terapi ini merupakan bentuk dari terapi eksistensial yang berpendapat bahwa individu harus bisa menyembuhkan pribadi atau jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi. Empat yaitu analisis transaksional adalah pendekatan terapis psikologis dan berfokus pada kepribadian komunikasi dan hubungan antar manusia. Asumsi bahwa setiap individu mampu memahami keputusan yang diambilnya di masa lalu dan memiliki apakah dirinya atau mengambil keputusan tersebut kembali akan menyesuaikan keputusan yang pernah diambil. Kelima yaitu maraton, merupakan sebuah jenis terapi kelompok yang melakukan pertemuan kelompok secara kontinu dalam waktu lama. Dalam terapi ini, pertemuan kelompok bisa berlangsung selama 24 hingga 28 jam. Segala aktivitas dalam kelompok harus dilakukan secara bersama-sama. Yang keenam, psikodrama. Pada teknik ini, pasien didorong untuk memainkan suatu peran emosional di depan penonton tanpa berlatih sebelumnya. Tujuannya membantu pasien mengatasi masalah pribadi menggunakan permainan drama, peran atau terapi tindakan. Melalui cara ini, pasien akan dibantu mengungkapkan perasaan tentang konflik, kemarahan, agresi, perasaan bersalah, dan sedih. Metode psikodrama menggunakan tempat yang menyerupai panggung agar pasien dapat memainkan peran di dalam hayalannya. Ada 3 tahapan yang penting dalam psikodrama. Yang pertama, tahap pelaksanaan, di mana pasien memerankan peran hayalannya. Yang kedua, tahap penggantian, di mana orang-orang akan menggantikan orang-orang yang ada di hayalannya. Yang ketiga, tahap penjernihan, di mana dialihkan kontak individu pengganti ke individu lain yang membantu pasien menyesuaikan diri di kehidupan nyata. Pasien diharapkan bisa merasa lega dan dapat menyembuhkan konflik batinnya setelah melakukan terapi ini. Psikodrama menggunakan 4 instrumen utama, yaitu panggung, sutradara, ego penolong atau peran pembantu, dan penonton. Ada 4 teknik yang bisa digunakan subjek untuk memproyeksi diri dalam dunianya sendiri. Yang pertama, presentasi diri. Pasien mempresentasikan dirinya sendiri atau orang figur penting di dalam kehidupannya. Yang kedua, memimpin percakapan sendiri, di mana pasien melangkah keluar dari drama, kemudian berbicara pada dirinya sendiri dan kelompoknya. Yang ketiga, teknik ganda, yaitu seorang ego penolong berperan bersama dengan pasien dan melakukan segala sesuatu yang dilakukan pasien di waktu yang sama. Yang keempat, teknik cermin, yaitu peran sejelas mungkin menggantikan pasien dari para penonton. Pasien akan memperhatikan bagaimana dia melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain melihatnya. Baik, selanjutnya teknik yang ketujuh merupakan bentuk lain dari terapi psikodrama yang tidak membutuhkan alat-alat sandiwara khusus. Teknik ini dipergunakan untuk mendorong pasien mengungkapkan dan mengembangkan persepsi baru dari beragam situasi kelompok. Selanjutnya, teknik yang ke-8, terapi psikoanalisa, yang bermanfaat untuk membantu memperoleh wawasan, meningkatkan kesadaran emosional terhadap trauma yang terjadi pada masa lalu. Terapi ini menggunakan suatu teknik kelompok dengan struktur yang lebih lengkap. Terapis akan melakukan interpretasi tentang konflik bawah sadar pasien dan memprosesnya melalui observasi interaksi antar kelompok, antar anggota, dan kelompok tersebut. Dalam suatu kelompok biasanya terdiri dari 4-5 orang pria dan 4-5 orang wanita dengan pertemuan yang berlangsung selama 90 menit dalam 3 kali per minggu. Teknik psikoanalisa dilihat dari kegiatan yang dilakukannya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelompok aksi yang dirancang dengan tugas utama mengerjakan sesuatu. Yang kedua, kelompok studi yang dirancang dengan tugas utama mempelajari seluk-beluk suatu bidang menggunakan sumber tertentu. Dan yang ketiga, kelompok diskusi yang dirancang dengan tujuan utama membahas bersama suatu masalah yang dihadapi. Yang kesembilan ada teknik terapi statistik grup. Pembentukan kelompoknya merupakan hasil dari binaan melalui proses penilaian atau asesmen dan menanamkan pola trust environment
Kelompok yang bersifat santai dan pemilihan anggotanya didasarkan atas masalah yang sama dalam terapi ini tidak diperbolehkan adanya orang lain yang tidak dikenal untuk bergabung ke dalam kelompok. Di sini para anggota kelompok menjadi konselor dan klien. Dan teknik yang 10, terapi encounter group. Terapi ini memiliki tujuan untuk mengatasi keterasingan terhadap lingkungan. Dalam teknik ini, para anggota akan dibantu untuk mengembangkan kesadaran dirinya dengan berfokus pada cara mereka berhubungan satu sama lain.